Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGMI, ketemu lagi deh sama aku di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan PopMi Podcast PGMI. Semoga Sobat PGMI yang lagi dengerin podcast ini dalam keadaan sehat dan happy. Isi podcast kita hari ini spesial memperingati Hari Guru Nasional 2020 yang jatuh pada tanggal 25 November 2020. Walaupun merayakannya secara virtual dikarenakan kita sedang menjalani peraturan pemerintah untuk belajar di rumah, tapi itu semua tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih kita kepada guru-guru kita tercinta. Udah pada gak sabar ya? Ya udah deh, langsung aja yuk kita dengerin. Guru adalah pribadi yang selalu digugu dan ditiru. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang guru dijelaskan pula pengertian guru, yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Mengajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan suatu proses mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, makna guru adalah orang yang berusaha menularkan penghayatan akhlak atau kepribadian kepada peserta didiknya, baik yang berupa etos ibadahnya, etos kerjanya, etos belajarnya, maupun dedikasinya yang serba lillahi ta'ala. Kedudukan guru dalam Islam sangat istimewa. Banyak dalil nakli yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Abu Umamah yang berbunyi, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlatu fi hujriha wa hatta al-huta yusalluna ala muallimin nas khaira." Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersalawat atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada manusia. Tingginya kedudukan guru dalam Islam menurut Ahmad Tafsir tidak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Karena ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka guru pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan demikian melahirkan sikap pada orang Islam bahwa ilmu itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak terpisah dari guru. Dengan demikian, kedudukan guru amat tinggi dalam Islam. Alasan lain mengapa guru mendapat kedudukan mulia dalam Islam adalah terkait dengan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Proses menuntut ilmu berlangsung di bawah bimbingan guru. Tanpa guru, sulit rasanya peserta didik bisa memperoleh ilmu secara baik dan benar. Itulah sebabnya kedudukan guru sangat istimewa dalam Islam. Menurut Mohyuzar Usman dan Saiful Bahari, tugas guru dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi, yaitu seorang guru memiliki tugas untuk mengembangkan profesionalitas diri, mendidik, mengajar, dan melatih anak didik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih harus mampu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan, meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah yakni
guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi para peserta didiknya. Ia juga harus mampu menarik simpati peserta didik sehingga ia menjadi idola dan public figure bagi siswa-siswinya. Pelajaran apapun yang akan disampaikan hendaknya dapat memberikan motivasi dan menjadi inspirasi bagi siswanya dalam belajar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagi seorang guru pada aspek penampilan, baik dalam berbusana maupun bersikap kepada para peserta didiknya. Sehingga seorang guru perlu memperhatikan performance-nya dalam mengajar, karena seorang guru adalah public figure di kelas. Yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Guru mempunyai tugas mendidik, melatih, dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bermoral dan berakhlak mulia. Karena pendidikan tidak hanya cukup dilakukan di dalam kelas atau lingkungan sekolah saja, akan tetapi pendidikan adalah hak semua warga negara, baik itu kecil atau besar, mereka semua berhak menerima dan memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, seluruh bangsa Indonesia berhak merasakan dan memperoleh pendidikan yang layak, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar atau kecil, semuanya memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Dan pendidikan itu tidak hanya bisa didapatkan dalam pendidikan formal saja, melainkan dapat diperoleh juga dalam lembaga pendidikan non-formal, seperti pendidikan dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Al-Ghazali mengemukakan tugas-tugas guru sebagai pembimbing terhadap siswanya. Menurutnya, ada 6 tugas guru sebagai pembimbing, yaitu yang pertama, mempunyai sifat belas kasihan sebagaimana orang tua mengasihi anaknya. Yang kedua, mengajar karena Allah, bukan mengharap upah. Yang ketiga, pada waktu mengajar selalu memberi nasihat dan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan pelajar yang dihadapi. Yang keempat, menegur dengan halus dan penuh kasih sayang, serta tidak dengan mengejek. Yang kelima, guru tidak mengemukakan analisis yang panjang bagi pelajar yang belum kritis. Yang terakhir, guru harus mengemukakan seluruh ilmunya, karena ilmu dilihat dengan mata hati, sedangkan amal dilihat dengan mata kepala. Artinya, guru harus konsekuensi mengamalkan kebenaran agar menjadi teladan dan tidak tercela oleh masyarakat. Nah, sekarang kita jadi tahu deh apa itu guru, bagaimana kedudukan seorang guru, dan bagaimana peran dan tugas seorang guru. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu menghargai dan berterima kasih kepada guru-guru yang sudah menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Semangat untuk para calon ibu dan bapak guru. Gimana nih Sobat PGMI, podcast kita hari ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa di like ya. Terima kasih untuk Sobat PGMI yang sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.